Selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah ilmu ekonomi politik edisi 48. Jadi pertanyaannya membludak ya, tetapi bisa disarikan tuh begini. Ada yang nanya, Pak, gimana sih ceritanya? Kenapa kok kerajaan Mataram itu kan ada 4 ya? Kenapa kok cuman Mangkunegoro yang menjadi pewaris dari harta Mataram? Begini, satu, bahwa di Indonesia itu bayangkan ada 416 kabupaten ya. Nah, mereka itu adalah adipati. Adipati itu seorang raja. Adipati Demak ya, adipati Pasundan, adipati Cirebon, adipati Banten. Nah, selain adipati, di sana itu ada residen. Residen itu adalah Hindia Belanda, orang Belanda. Ya. Nah, kemudian 416 adipati ini kan ekspor ya. Seperti misalnya kamu ekspor lada, ekspor tebu, bukan tebu, gula. Ya, kemudian karet, kopi, nah itu kan teh, nah itu kan ada yang sekarang namanya itu perhutani atau PTPN. Jadi bayangkan ya, ada PTPN ya, PTPN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai nomor 42. Ya, itu ada PTPN. Nah, PTPN itu kan ekspor ya kan, hasil pertaniannya, kopi, teh, gula, karet. Nah itu mereka kan bayar pajak ekspor. Bayar pajak ekspor, kemudian kan dapat misalnya kamu ekspor ke Belanda kan bayar gulden kan. Nah, gulden itu kan disimpan ya kan, ditabung ya kan. Ditabung itu atas nama siapa? Kan harus ada pemilik ya dong. Kalau misalnya pemiliknya Ratu Wilhelmina ya. Nah, Ratu Wilhelmina itu kemudian pada tahun 42 itu diserbu oleh Hitler. Ratu Wilhelmina itu ngungsi, refugee, pengungsi ya, ngabur ke London. Nah, sampai di London dia itu ketemu dengan Ratu Elizabeth ya, Ratu Wilhelmina, Ratu Elizabeth, Ratu Juliana, kemudian ketemu Winston Churchill. Nah, Winston Churchill sebagai panglima perang Inggris itu menelepon Roosevelt, Presiden Roosevelt. Nah itu terus dijelaskan, kamu harus menyerang Jepang. Loh kenapa? Iya karena Jepang itu akan menghancurkan dunia. Loh kenapa? Iya karena Jepang itu menguasai emas sebanyak 20.000 kontainer. Loh Pak, kontainernya belum ada waktu itu. Loh ya belum ada ya. Dulu ya pakai pak-pak itu loh, kayu-kayu itu. Ya dipakein wadah loh, kontainer itu wadah itu. Ini kontainer. Ini kontainer gitu. Ya, cuman sekarang namanya kontainer. Ya zaman dulu kan ada yang itu bungkus-bungkus kayu itu. Jadi setara dengan 20.000 kontainer emas. Emasnya siapa? Kata Roosevelt. Emasnya Kaisar Jepang, Kaisar Cina, Kaisar Mataram. Gitu. Loh, kenapa Mataram nanti itu? Lah iya, sebab ratunya, Ratu Wilhelmina itu ngungsi di sini. Ya sudah, aku ke sana. Akhirnya dia datanglah meeting ABCD, American, British, China, Dutch. Meeting. Loh itulah ada emasnya saya itu loh, emasnya Cina, emasnya Jepang, emasnya Mataram. Loh, diambil dari mana kan? Wilhelmina udah lama itu ngungsi di London. Diambil dari Raja Mataram. Nah, Mataram itu ada 4 ya. Pertama itu Pakubuwono ya. Pakubuwono itu adiknya Pakubuwono nomor 3 lah ya. Itu Pangeran Mangkubumi itu berontak menjadi Sultan Hamengkubuwono I, tapi dia bukan Solo, ini Jogja. Yang asli itu Solo. Garis keturunan itu loh, garis keturunan itu yang darah biru itu
putra mahkotanya itu di Solo. Lalu kemudian putra mahkota Solo ini, ya Pakubuwono nomor 3 itu, putranya itu berontak karena nggak diangkat. Nah, itu namanya putra Pangeran Sambernyowo. Nah, itu putra mahkota Solo. Istananya di Solo. Menjadi istana Mangkunegaran. Dia menghormati bapaknya. Nah, bapaknya kan nggak dibunuh. Akhirnya Mangkunegaran ini diakui sebagai pengganti dari Pakubuwono. Ya, demikian. Jadi waktu itu kalau kamu mau berontak ya kamu perang, gitu loh. Nah, Pangeran Sambernyowo itu putra mahkota dari Pakubuwono. Nah, dia itu berontak, lalu dia menamakan dirinya itu Adipati karena dia tidak mau mengganti Sultan Pakubuwono. Nah, kembali lagi ke Roosevelt. Akhirnya Roosevelt ngomong, ya kalau gitu aku ikut, tapi dengan syarat kalau misalnya aku menang, emasnya buat aku. Ya boleh nanti gitu. Ya kan, Inggris, Belanda, Cina udah modiar semuanya, semua, hancur lebur di bom sama Hitler. Ya kalau nunggu setahun lagi bubar itu Inggris, bubar, nggak ada lagi. Nah, akhirnya Roosevelt itu menyuruh Jenderal MacArthur, sudah, kamu cari kapal ini, koordinat ini, ya, Laksamana Yamashita, kamu bom, ya kan, kapal itu kamu bom, tapi jangan dibom kapal emasnya, gitu. Jadi ya dibom, 200 kapal itu dihancurin sama Jenderal MacArthur. Akhirnya Jenderal Yamashita tobat, ya kan, dia tuh mau melawan tapi karena kaisarnya itu menyerah karena Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, mati itu. Ada mungkin 100.000, 200.000 penduduk sipil mati modiar di Nagasaki dan Hiroshima. Yamashita menyerah karena perintah dari Kaisar Hirohito. Nah, dari situ kemudian emasnya dibawa. Ya, dibawa kemana? Saya enggak tahu ya dibawa kemana. Loh, yang penting itu begini loh. Kemudian kan Amerika ngomong, saya sekarang menentukan bahwa US dollar dipakai untuk seluruh dunia. Ya kan? Ada yang mau, ada yang nggak mau. Perancis nggak mau katanya. Loh, aku ngapain aku pakai US dollar? Aku punya franc, gitu loh. Lalu kemudian besoknya itu Perancis itu diserbu sama Hitler. Bom, Perancis bubar. Akhirnya waktu itu Presiden Perancisnya itu ya ayo tanda tangan semualah, Eropa itu semua tanda tangan termasuk ABCD itu. Ya, American, British, China, Dutch. Nah, jadi kekaisaran waktu itu adalah Dutch Empire. Itu yang terakhir, VOC. Jadi Hindia Belanda itu kaya sekali karena apa? Loh, yang mereka itu yang kerajaan itu kan modiar diserbu Hitler, hartanya itu emas itu digondol, emas di Paris, emas di London, gondol semua, emas di Berlin, semua digondol semua, itu kerajaan ada di Munich, ya, kerajaan-kerajaan itu gondol semua. Jadi akhirnya sebagian digondol sama Rusia menjadi Soviet Union, sebagian digondol Amerika yang 3 kerajaan tadi, ya, China, Jepang, Mataram. Nah, Amerika kan ngomong, saya mau jadi bandar US dollar untuk seluruh dunia. Akhirnya, ya, kamu tahu dari mana emasnya itu? Ya, saya tahu dari Ratu Wilhelmina. Lalu kemudian Ratu Wilhelmina jelasin emasnya dari mana? Ya, itu dari pungutan ekspor dari Hindia Belanda, Dutch Indies, Dutch Empire. Lalu orang tahu kok terkaya itu Dutch Empire. Loh, emasnya masih ada. Ada. Di mana? Di Jenderal MacArthur. Lalu dibuatlah akad, kalau gitu ya sudah beresin semua legalitasnya. Jadi kamu mendirikan World Bank atas dasar jaminan dari emas dari 3 kerajaan. Setiap kerajaan kamu bikin akad kepada pewarisnya. Lalu dia utuk, datanglah ke Indonesia. Indonesia sudah merdeka tahun 49. Nah itu, lalu kemudian dibuatlah akad dengan Soekarno. Karena apa? Loh, raja-rajanya semua sudah dibubarkan Soekarno. Rakyat revolusi. Akhirnya tinggal Soekarno lah yang menjadi wali dari kerajaan. Nah akhirnya Soekarno itu berbesan dengan Mangkunegoro VI. Jadi sehingga akhirnya berakadlah dengan Soekarno. Itu yang disebut akad perjanjian emas Mataram, ya, perjanjian Renville.